rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Doa saya agar kita semua, saya sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang di sekitar kita selalu berada dalam kondisi yang tenang. Sehingga kalau bisa tenang, akhirnya bisa lebih sehat, lebih waras, lebih mudah bahagia, lebih mudah merasakan dan berbagi kedamaian dan kesejahteraan buat sekitar. Oke, kali ini saya ingin sharing sebuah tema yang menarik, karena ternyata setelah dipikir-pikir ini yang terjadi pada hidup saya. Tema ini sebetulnya sesuai dengan salah satu syair dari Jalaluddin Rumi, yaitu adalah apa yang saya cari, apa yang kita cari, itu ternyata mencari kita. What you seek is seeking you. What you seek is seeking you. Apa yang kita cari, apa yang kamu cari, itu mencarimu. Apa yang kamu cari, itu ternyata mencari. Apa itu? Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup? Atau apa sih yang saya cari dalam hidup? Waktu awal-awal mungkin bisa yang hal-hal yang mudah saja dalam hidup. Misalnya itu adalah ketika kecil atau ketika beranjak remaja, paling tidak kita pengen lulus dari bangku sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Kemudian ketika kuliah baru kita punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, yaitu karir, pekerjaan, atau bahkan jodoh. Kita kejar terus sampai sudah bertemu karir, kemudian mencari jodoh, atau kebalikannya, ketemu jodoh duluan baru ketemu karir, menikah, punya anak, berkeluarga, kemudian meneruskan karir. Terus saja begitu hingga akhirnya tahu dan sadar bahwa tidak hanya sekedar itu saja, tapi ternyata lebih jauh lagi. Ternyata tujuannya adalah, kalau kita beragama diajarkan bahwa tujuannya adalah akhirat. Dan di akhirat itu tujuannya adalah bertemu dengan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya setelah itu kita sadar bahwa teringat dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita akan kembali kepada Tuhan, bukan ke surga atau ke neraka. Nah, bayangkan saja dari putaran kehidupan itu, kenapa sih waktu itu saya tidak dari kecil saja, ketika logika mulai terbentuk, pikiran mulai dipintarkan, yang saya cari Tuhan dulu. Karena ternyata itu yang paling utama. Dari putaran cerita tadi, dari apa yang saya cari atau kita cari, itu ternyata ujung akhirnya kan Tuhan. Nah, kenapa enggak Tuhan saja yang dicari dari awal? Dan ternyata itu juga sama juga kalau kita belajar sufistik, belajar sufi, atau ketuhanan spiritual, bahwa tujuan akhir manusia adalah kembali kepada Tuhan. Dan kenapa tidak dari awal kita mengenal Tuhan? Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari segalanya adalah ketika kita mengenal Tuhan. Kenapa enggak itu saja? Dan saya sekarang sedang mencoba melakukan atau sharing atau membawa anak saya Akasa kepada hal tersebut, bahwa tujuan akhirnya adalah Tuhan. Dan sesuai dengan temanya, what you seek is seeking you. Apa yang kita cari, apa yang kamu cari, itu mencarimu. Ya begitulah, sesuai dengan hukum energi juga.
Siapa yang kita cari? Tuhan. Dan ternyata Tuhan mencari kita. Energi kita ini kecil. Dan energi Tuhan itu luar biasa besar. Jalan terdekat untuk menuju Tuhan adalah masuk ke dalam diri kita. Bertemu dengan wakil Tuhan di dalam diri kita. Bukan Tuhannya, tapi wakilnya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan jalan untuk mengenalnya, untuk bertemu dengannya, yaitu masuk ke dalam diri. Tuhan juga sudah memberikan pada kita bagian dari dirinya, bagian dari cahayanya. Kita diberi percikannya, cahayanya. Percikan, hanya sepercik saja dari cahayanya yang begitu luar biasa. Ditaruh di dalam diri kita, yaitu ruh, atau sering saya sebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sumber dari energi spiritual. Kalau kita masuk ke sana, kalau kita masuk ke dalam diri, tersambung kepada bagian awalnya pikiran, alam bawah sadar, kemudian lapisan-lapisan jiwa yang ada 7. Ada lapisan diri palsu, kemudian lapisan jiwa tenang, kemudian lapisan diri sejati, masuk terus ke dalam, kemudian sampai kepada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, itu energinya begitu luar biasa besar. Begitu luar biasa murni. Ketika energi kita masuk, energi kesadaran kita masuk ke dalam, energi yang begitu luar biasa ini menyongsong. Karena ini sangat besar, maka jalannya ini pasti lebih cepat kepada kita. Ini pelan, ini begitu luar biasa besar. Kita berjalan selangkah, kemudian Tuhan menyongsong berlari-lari. Karena begitu besarnya ini. Dorongannya begitu luar biasa besar. Dan karena putaran ini, sepertinya apa yang kita cari, putaran ini, menunggu di sini. Tapi ternyata ini begini juga. Berputar terus. Apa yang kita cari, itu mencari kita. Putarannya begini terus. Dan kalau misalnya pakai sudut pandang logika, ya itu tadi. Apa yang kita cari, itu ternyata mencari kita. Nah, itu kata logika. Tapi kalau kata energi, ya begitu juga. Sesuai dengan hukum energi, hukum law of attraction. Apa yang kita cari, ternyata mencari kita. Apa yang kita pikirkan, ternyata akan datang kepada kita. Kalau energi kita arahkan ke situ, fokus ke situ, maka itu akan mewujud. Kalau kita fokus kepada Tuhan sedari kecil, maka akan mewujud juga Tuhan itu sedari awal. Nah, tapi bagaimana kalau mencarinya ini begitu jauh ke sana? Karena Tuhan sepertinya dijauhkan ke sana. Bukan didekatkan ke sini. Bukan dikesinikan, tapi dikesanakan. Nah, sehari-hari kan kita juga begitu. Saya pribadi juga suka nggak sadar bahwa Tuhan itu di sini. Rasanya di sana gitu. Ada jarak antara kita dengan Tuhan. Memang ada jarak antara kesadaran itu. Dan jaraknya itu terbentang begitu, sepertinya begitu luar biasa luas. Padahal itu semuanya ada di dalam diri kita. Tapi perjalanan mencari, bertemu dengan Tuhan itu rasanya begitu jauh karena dijauhkan. Tapi untuk bertemu itu sebetulnya masuk ke dalam diri, jaraknya hanya sedikit saja. Ketika sudah bertemu, berinteraksi, kemudian memahaminya, ini yang butuh proses. Jadi kalau ingin bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, cari cara yang paling dekat, cari cara yang terdekat. Jangan cara yang terjauh, cara yang tersulit, yaitu masuk ke dalam diri. Dan kebetulan sekali, ini tahun 2022, saya baru saja belajar ilmu ini di kira-kira sekitar tahun 2010. Ilmu energi spiritual Nusantara. Itu bisa mengantarkan kesadaran saya masuk ke dalam diri. Sehingga bisa bertemu dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Akhirnya kesadaran Tuhan aktif, kemudian ada yang mendampingin
ada yang memahamkan, yaitu navigator. Saya sebut seperti itu. Navigator. Bagaimana dengan Sobat RTD? Apa sebetulnya yang dicari dalam hidupnya? Dan apa sih sebetulnya tujuan dari hidupnya? Apakah yang dicari itu mencari Sobat RTD? Apakah tujuan hidupnya itu didekatkan? Sejauh mana sih sebetulnya perjalanan mencari tujuan hidup itu? Apakah itu menjauh atau mendekat? Bisa didapatkan sekarang kira-kira atau tidak? Kalau saya pribadi, tujuan terjauhnya itu setelah saya lihat dream book saya, buku impian saya, buku rencana hidup saya, ternyata paling ujungnya adalah Tuhan. Kenapa nggak itu didekatkan sekarang saja? Kenapa nggak itu dijadikan sekarang saja? Itu kalau saya. Mungkin Sobat RTD berbeda. Kalau saya pribadi, saya pilih yang paling jauh itu saya dekatkan. Kenapa nggak sekarang saja? Karena ada caranya. Kalau belum ada caranya, ya cari. Apa yang kita cari, pastinya itu akan mencari kita juga. Begitu juga dengan Sobat RTD. Apa yang dicari, itu pasti mencari. Sobat RTD. Percaya nggak? Sharing yuk dengan saya di kolom komentar. Gitu aja deh sharing saya kali ini. What seeking you, what you seek is seeking you. Apa yang kamu cari, itu juga yang akan mencarimu. Apa yang kamu cari, dia akan mencarimu. Ya begitulah quote dari syair dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang luar biasa. Oke, gitu aja sharing saya. Jangan lupa kasih masukan, sharing juga di kolom komentar ya. Kasih masukan juga kepada saya, tema-tema sharing apa yang selanjutnya boleh saya sharingkan. Kasih masukan buat saya. Please jangan lupa juga supaya channel YouTube ini berkembang. Please like, comment, subscribe, and share video-video saya ya. Gitu aja. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.